sesuai dengan pemberitahuannya. Sudah bisa dipakai? Sudah bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa dengan kelas 12 IPA 3. Lagi-lagi. Ya. Ini pertemuan yang kedua lewat online. Yang pertama kali saya pernah menyampaikan kepada kalian semua pada pertama kali perjumpaan, yaitu tentang kondisi sekarang ini. Bagaimanapun wabah corona ini membuat pertemuan antara saya dengan siswa kelas 12 IPA 3 menjadi terhambat karena memang aturannya harus seperti itu. Tapi kita harus tetap bisa mensiasati supaya kita bisa mengadakan tatap muka. Oke, kelas 12 IPA 3 untuk sementara yang hadir ada Pak siapa saja, tolong menyebutkan nama dirinya dan nomor absen. Najma Nabila, absen 26. Asmatul Maulati. Dia absen Eka Damayanti absen 8. Absen 8. absen 13, Pak. Lucy Nur Aini absen 15. 15. Desi Rizky Mahrunisa absen 6, Eli Pak. Erika Putri absen 27, Pak. Absen 33, Pak. Muhammad Daniel Khair nomor absen 23. Adia absen 11. Absen 8, Pak. Septi Afiani absen 30. Lucy Nur Aini absen 15. Asmatul Maulati absen 2. absen 8. Desi Rizky Mahrunisa absen 35. Pak. Jadi saya ulangi. Nomor 1 ada absen 1. Absen 1 ada. Absen 2 Muhammad Daniel Khair nomor Andira Mumtanah, Pak. Ya, Absen 2. Ada. Muhammad Daniel Khair nomor absen 23. Absen 8. Eva absen 5.
Masih ada. Absen 4, Pak. Saya Rita Anggreni. Absen 27, Pak. Absen 27. Absen 6, Pak. Absen Absen 11, Pak. Biar 11. tiap taruh aja ya. Dari Bapak Rantika absen 5. 5, Pak Nomor Adi. Absen 23, Pak. 11. Absen 33, Pak. Absen 27. absen 8. Absen 11. Absen 30. Absen 15. 35. 8. Absen 3, Pak. Absen 6. 5. Absen 27, Pak. 27 sudah. 26 13. Absen 26 sudah hadir. sudah. 25 Absen 27 sudah hadir. ya. Terus 23 sudah hadir. 13, Pak. Absen 15. 13 Absen 8 sudah hadir. sudah. Terus 32, Pak. Absen 5. 5 sudah. 8. Terus Absen 15. 6, Pak. 22 33, Pak. 8, Pak. 8. 11, Pak. 32, 13, Pak. 33, Pak. 35, Pak. Absen 2, Pak. 15, Pak. Absen 4. 3. saya cek ya. 11. Saya cek ya. Kamu lihat ya. Yang sudah absen 2, absen 3, 15, Pak. absen 4, absen 5, absen 6, absen 8, absen 13, Absen 15, Pak. 7, Absen 11, Pak. 11. 11, Absen 2, Pak. 11, Pak. Nomor 11. absen 2, Pak. Absen 11, Pak. Oke, nanti kita lanjutkan. 2, Absen Pak. 33. 5 Bu Adia. Absen 11. Ya 11 sudah. 13. 33, Pak. Nomor absen 35, Pak. 20, 2. 35. 32, 33, Pak. Pak. 33, Hadiran 15, Pak. 35, Pak. absen 2, Pak. 32, Pak. sudah. 33, Pak. 15. 35, Pak. Sudah. Absen 13 sudah. 15, Pak. Absen 23, Pak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Nomor absen 2, Pak. 15, Kak. Nomor absen 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16. Kurang 2. 15, Pak. Sekarang Nomor absen 2. 2 sudah. 27 sudah, Pak. 15, Pak. Sudah. 26. 13, Pak. 13. 15. Ya, sementara itu. 5 udah belum, Pak? Pak, 15 sudah belum. 32 udah. 33 sudah belum, Pak? 23, Pak. 4 sudah, Pak. Sudah. 15, 23. Pak. 18, Pak. 18. Apa menang? 15. 33 sudah belum, Pak? Hah? 33. 33 sudah. 15, Pak. Pak? Nanti. Pak, nanti. 18, Pak. Sudah. Yuk nanti dilanjutkan ke saudara-saudara. Kali ini kita akan membicarakan masalah atau membahas masalah kebugaran. Kalian semua membawa LKS di situ? Membawa buku? Membawa. Bawa, Pak. Membawa. Dibawa di LKS saya. kenapa? LKS saya tidak ada, Pak. Yosef Marono yang LKS saya belum.
Dibuka halaman 57 ya. Sudah ketemu? Segini ya, saya segini ya. Sudah ketemu 57? Halaman 57 sudah? Sudah. Ya, oke. Kita akan berbicara masalah kebugaran. Pengertian bugar sendiri bagaimana? Nomor 5. Kebugaran menurut kamu bagaimana? Nomor 5. Dewa Ferantika? Oke. Bugar itu artinya kemampuan tubuh untuk menerima beban dalam waktu tertentu tanpa menimbulkan efek yang berarti gitu. Apa yang saya sampaikan mungkin tidak persis sama dengan yang ada di buku, tapi kurang lebihnya seperti itulah. Terus yang dimaksud dengan tidak menimbulkan kelelahan yang berarti itu artinya setelah melakukan tugas atau kegiatan itu tidak capek yang berkepanjangan. Artinya kalau habis melakukan sesuatu itu mesti yang namanya manusia mesti capek. Tapi setelah istirahat beberapa saat, capek itu akan segera hilang. Untuk memperoleh kebugaran itu perlu latihan. Nah, jenis latihan yang bisa digunakan untuk mendapatkan kebugaran itu ada 2, yaitu dengan cara statis yang satu, yang kedua dengan cara dinamis. Dengar ya? Dengar ya? Anak-anak? Dengar ya? Iya, Pak. Dengar, Pak. Iya, Pak. Dengar, dengar. Iya, Dengar, Pak. Pak. Iya, Pak, dengar. Statis ngerti ya? Statisnya artinya di tempat, kalau dinamis itu ya berpindah-pindah tempat. Nah, itu yang biasa kita lakukan, yang dinamis itu dengan menggunakan lari. Lari itu ada yang menggunakan lari 50 meter, kalau di buku itu 50 meter. 50 meter itu biasanya digunakan untuk anak SD. Ya, SD itu tesnya biasanya pakai yang 50 meter. Terus ada yang menggunakan 2.400 meter. Kalau 2.400 meter, kalau ngitari lapangan di stadion itu kira-kira 6 kali. Kamu mendengar 6 kali aja kan sudah lemes dulu. Nah, sekarang ada cara baru, yaitu menggunakan 3 kali putaran. Nah, kalau 3 kali putaran, kamu semua saya kira masih mampu. Nah, berbicara masalah lari. Nah, bedanya lari dengan jalan apa? Bedanya lari dengan jalan apa? Soalnya juga ada jalan. Kalau saya tambah lagi, kalau lari yang ngetren itu ya lari 50 meter, lari itu 1.250 meter, ada 1.200 meter, ada lari yang 2.400 meter. Nah, terus kalau jalan itu 4.800 meter jalan sehat. Nah, semuanya itu bisa kita gunakan untuk memperoleh kebugaran. Nah, sekarang bedanya lari dengan jalan. Yuk, siapa yang mau jawab? Jawab betul 80. Ya. Nanti ditambah ulangan semeter, nilainya 80. 80 ditambah 80 sama dengan 85. Loh, kok gitu Pak? Ya, hitungan saya seperti itu. Ya, siapa yang mau jawab? Siapa mau mencoba menjawab? Apa perbedaan lari dan jalan?
Ada. Siapa mau jawab nomor berapa? Nomor absen berapa? Kok orang lanang ya? Yang laki-laki ada enggak? Belum ada yang datang ini yang laki-laki. Woi, kok diem? Dengar enggak? Woi, dengar enggak? Absen 32, Pak. Perbedaannya itu di kecepatan. Apa? Perbedaannya itu di kecepatan. Kalau lari. Iya. Nah, Kalau lari lebih cepat daripada berjalan. terus? Sudah begitu? Lari adalah gerak perpindahan tubuh saat pada satu posisi terhadap posisi lainnya dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Selain kecepatan, jalan dan lari juga memiliki perbedaan dalam aspek lainnya. Terus kalau jalan? Itu tadi yang lari, yang jalan? Oke, bingung. Siapa yang lain? Yang lain. Nomor berapa lagi? Kecerdasan apa, Mas? Nomor 18, ayo 18. 18-nya suaranya mana 18? Ayo 18 suaranya mana? Oke, nomor 8. Nomor 8 siapa? Eka Damayanti, mana suaranya? Saya, Pak. Yo. Perbedaannya tumbuhan terletak. Salah satu perbedaan jalan dan lari adalah pada saat berjalan, lutut tidak akan menekuk banyak. Lututnya tidak menekuk banyak, gitu ya. Menekuk banyak. Nah, Deh. ya gitu ya. Itu semuanya betul jawabannya ya. Semuanya jawabannya betul. Untuk jelasnya begini. Ya, untuk jelasnya begini. Kalau jalan seperti yang tadi di YouTube itu tadi sih ya, gerak maju yang begini gitu, ditambah pada saat perpindahan dari kaki yang satu ke kaki yang lain, kalau jalan ada saat berhentinya. Nah, artinya kaki yang A nempel, kaki B nempel, kaki satu diangkat kayak gitu. Nah, kalau yang lari itu perpindahan dari dengan ini telapak kakinya oke. Kegiatan baik itu lari, baik itu harus diawali dengan ya, diawali dengan pemanasan. Pemanasan itu adalah nomor 2. Nah, dengan
Pemanasan, Mbak. Pemanasan apa, Mbak? Oke. Apa ya? Pemanasan ya. Pemanasan adalah gerakan awal sebelum menuju gerakan inti. Wes gitu aja wes ya. Oke. Melakukan pemanasan itu bebas. Mau dilakukan dari bawah ke atas boleh, mau dipotong-potong atas bawah boleh. Tapi sebaiknya kalau untuk anak sekolah atau perkumpulan, kalau pemanasan itu dilakukan dengan urut. Kalau dimulai dari bawah, ya semakin ke atas begitu. Kalau dimulai dari atas, ya dari kepala, terus turun bawah sampai dengan kaki. Oke, biasanya sebelum pemanasan itu dia stretching yang biasanya dilakukan ini ke kanan, ke kiri kayak gitu. Kakinya kayak gini. Oke, kakinya diputar-putar kayak gini. Oke. Ini beberapa contoh pemanasan yang dimulai dari atas ya, dari atas. Hitungannya sebaiknya jangan 1 kali 8 karena itu terlalu irit ya. Dilakukan dengan 3 kali 8 ya. Misalnya begini, dimulai dari anggukkan kepala ke depan dan tengahkan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu 3 kali. Terus dibeginikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilakukan 3 kali 8. Terus tengok ke kiri, ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatian, untuk gerakan ini sebaiknya tidak diputar begini. Ya, dalam pemanasan untuk leher sebaiknya jangan ada perputaran karena di sendi-sendi situ tidak diciptakan untuk berputar. Digelengkan boleh, ke depan anggukkan, tengah dakan boleh, tapi jangan diputar. Oke, tolong itu dicatat. Jadi besok pada saat pelajaran di lapangan, kalau pemanasan tidak ada yang memutar leher. Kita lanjutkan. Ya, kayak gini ya. Kita tarik. Ini lurus. Ya, 1, 2, ini lurus lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke perut. Ya, putar badan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi kaki tetap. Bukan ini terus jadi begini. Bukan. Ini tetap dua kaki tetap lurus ke depan. Pinggangnya yang diputar. Pinggangnya yang diputar. Sesudah itu ke depan. Lihat. 1, 2. Lihat ke belakang. Ininya lihat ke belakang. Bukan kayak gini. Tapi ininya lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Ya, saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Terus setelah itu baru kaki. Yuk, tanah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan bagus lagi kalau ada yang bilang ini jumping jack. Ada yang mengatakan jumping apa itu ya, pokoknya kayak gini intinya lah. Masing-masing kelompok bisa menamakan sendiri-sendiri. Oke, ini sampai dengan 7 geser ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah menghadap ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada yang variasi lagi. Adanya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begini boleh? Begini boleh. Kalau begini itu hanya kaki saja, kalau kayak gini itu kombinasi. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Loh, diam semua. Ayo tanya. Nomor 18. Malah. Tulis wah. Enggak tanya? Sebentar, Pak. Ayo. Ayo, 18 suaranya mana? Suaranya mana? Hadir, Pak. Ayo, ada pertanyaan soal pemanasan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tujuannya pemanasan apa? Kalau kamu pada saat pelajaran olahraga disuruh pemanasan dulu sebelum itu, terus tujuannya pemanasan itu apa? Malah? Iya, Pak. Ya, dijawab. Aku jawab apa lah? Masa tidak dijawab? Tujuannya agar tubuh tidak kaget saat melakukan aktivitas fisik yang berat. Apa? Tujuannya agar tubuh tidak kaget saat melakukan aktivitas fisik yang berat. Bahasa lainnya. Nah, itu betul, tapi ada bahasa lainnya yang lebih baik dari itu, karpe podo. Meregangkan otot, Pak. Nah, iya, meregangkan otot terus bagaimana? Ini nomor piro? 18. 18, Pak. Bahasa yang tadi artinya untuk mempersiapkan secara kejiwaan untuk menghadapi tugas yang berat. Jadi mentalmu itu sudah siap kalau nanti ada tugas-tugas yang berat begitu. Nah, tadi bahasamu kan tidak kaget. Tidak kaget itu artinya kan sudah siap. Gitu ya? Iya. Dengar? Malah dengar ya? Dengar, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sesudah pemanasan, sesudah misalnya nanti kelas IPA 3 saya suruh lari 3 kali putar lapangan, atau 4 kali lah, biar 3 kali 1 kali putaran itu 400 meter. Kalau di Stadion Manggala Krida itu kalau 3 kali berarti 1.200 meter. Setelah selesai, tolong jangan cepet-cepet duduk atau apa, jalan-jalan dulu supaya tidak terjadi yang tadinya tekanan darahnya cepat terus tiba-tiba menjadi pelan, biar ada jedanya. Oke, kayak gitu ya. Ya, oke. Itu kalau tadi ya, nah ini akan saya tunjukkan beberapa contoh
pemudaran. Yang pertama kita pakai udah ya. Ini udah lihat. Ya. Sebelum saya itu, ini kolom dicatat, ya, kolom dicatat ya. Kalau melakukan pembebanan menggunakan beban, ukurannya kamu angkat kuat lebih. Kamu melakukan itu antara 8 sampai 12 kali. Kalau kamu lakukan 8 kali aja tidak kuat, maka beban itu harus diturunkan. Nah, kalau kamu lakukan 12 kali kok masih enteng, beban itu harus ditambah. Gitu ya. Jadi kamu misalnya kepengen melakukan begini. Melakukan ini ya. 1, 2. Mau melakukan 1000 kali boleh. Tetapi sesudah 12 gerakan, leren. 3 menit, apa berapa, terus nanti mulai lagi ya. Ini satu contoh gerakannya ya. Ini 1, sekian. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kuat, dan nanti kita lanjutkan lagi sampai dengan 12. Ini contohnya 8 aja, soalnya nanti masih ada gerakan yang lain, nanti saya capai. Oke, itu 1 ya. Itu gerakan yang pertama. Nah, kamu sambil di situ berdiri sambil membayangkan tangan kamu begini sampai dengan datar, itu dilakukan antara 8 sampai 12 kali, bagus. Nanti kalau tidak punya alat pon, nanti di rumah bisa makan. Ya, yang kedua. Masih tetap badan posisinya seperti ini, ditarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Ya, wes. Setelah gerakan itu istirahat sebentar, terus lakukan gerakan berikutnya. Tadi saya pertamanya gimana? Ini ya, ini, terus yang kedua gini, terus yang ketiga kayak lurus ke depan, tarik ke samping. 1, 2, 3, 4, lurus, 5, 6, 7, 12. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk beban barbel yang digunakan putri dan putra sama atau tidak ya? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa saja karena anak putrinya itu sudah latihan lebih lama dari anak putra, ya barbelnya bisa anak putri lebih berat daripada anak putri. Jadi tadi kan sudah saya beritahukan, yang penting kamu bisa melakukan minimal saya ulangi, kamu bisa melakukan antara 8 sampai 12. Bisa melakukan itu. Soal putra atau putri, ya monggo. Tidak ada aturan. Harus anak putri sekian, anak putra sekian, enggak. Jadi barbel antara putra dan putri beratnya sama, gitu ya. Intinya barbel putra dengan putri beratnya sama, hanya perbedaannya sesuai dengan kemampuan masing-masing, begitu? Oh iya, terima kasih Pak. Yuk, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan.
Ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Jadi anak-anak ini bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Bisa. Jelek ya. Ya, Pak. Ya. Ini jelek karena selama pandemi tidak pernah dipakai, ya jadinya ya kayak gini. Kalau tidak dulunya ya bersih karena setiap minggu mesti dipakai. Oke, ini berikutnya. Nah, itu kamu bisa lihat. Halaman 59 ya. Yuk lihat 59. Ini pertama tidak pakai beban dulu. Ya. Oke. Angkat ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Jadi ya, pembebanan ditambah sedikit-sedikit. Ya. Ini pakai nanti ditambah serabi ya. Ini serabi dari Kesasi. Beratnya 1/4 kilo. Ya, pembebanan pertama kita lakukan dengan menambah beban 1/4 kilo. Kalau 2 jadinya 2,5. Oke, kita letakkan di sini. Ya, ini ya. Bisa dilihat ya. Ya, bisa. Ya. Nah, dari sini diangkat ke atas. Nah, kembali lagi. Atas, kembali lagi. Ini sama ya. Dilakukan kalau itu nanti kamu kuatnya hanya 7 kali, maka beban itu harus diturunkan. Kalau kamu kuat 8 kali sampai 12, lakukan, nanti pada masa tertentu bebannya ditambah. Ya ini bebannya ditambah. Ya, diganti lagi.
Apa? 15. Oh. Ini saudara anak-anak, ini serabinya lebih gede sedikit lagi. Ini 2,5 kg. Oke. Ya, saudara-saudara, ini bisa dilakukan dengan cara duduk. Kalau tadi dengan cara berdiri, ini dilakukan dengan cara duduk dari sini. Ya, angkat terus ke atas. 1, 2, 3, 4, 12. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau sudah ini sudah kuat, yang tadi 1/4, ini sudah kuat, ditambah lagi 1/4. Tidak boleh tiba-tiba kita langsung pakai yang 5 kilo, karena itu tidak boleh, harus bertahap untuk menghindari kemungkinan terjadinya tidak. Tambah itu. Setelah ini kuat, ditambah lagi. Berarti kita pakai yang besar.
Kalau tadi dilakukan sudah dengan berdiri, sudah dengan duduk, maka berikutnya bisa dilakukan dengan cara tidur. Jadi kayak gini, ini kayak gini, angkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Ya, dari beberapa contoh ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang, oh masih ada satu lagi yang nah, ini ini untuk latih kekuatan kaki. Oke, naik. 1, kembali lagi. 2, kembali lagi. 3, 12. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apa? Yang baru saja mau bersuara siapa? Untuk anak putri barangkali ada yang tanya begini, Pak, lah nanti kalau anak putri latihan kayak gitu, apa ininya tidak segini? Ketok ya gini. Ininya nanti tidak segini, ya enggak. Kalau cara latihannya benar, ada pembimbingnya, insya Allah semuanya akan terlihat baik-baik saja, hanya tingkat kemampuan ototnya yang berbeda. Kayak gitu. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira ya mungkin 10 tahun yang lalu, anak SMA Kedung Muni, putri, rencananya itu pakai ini, yang pakai ini pembebanan ini, rencananya mau sampai 60 kilo. Untuk kayak gini, aku saja 20 kilo nggak kuat. Waktu itu karena sebentar lagi Eptanas, kurang 2 bulan anak putri itu minta berhenti, Pak, sementara saya latihannya sampai di sini dulu Pak ya, tidak jadi sampai dengan target 60 kilo, ini baru 40 kilo, tapi ya enggak apa-apa lah, soalnya sebentar lagi mau uji. Itu ininya tangannya tetap mulus, orang melihat tetap mulus saja. Cuma ya itu kalau disentuh kayak jadi kalau anak putri kalau latihan beban seperti ini tidak perlu takut. Asal satu latihannya betul, yang kedua ada pembimbingnya, insya Allah
badannya akan tetap bagus, tidak menekol-menekol, hanya kemampuan ototnya saja yang berbeda dibanding dengan anak yang tidak. Begitu ya? Ada yang ditanyakan, yo. Ada yang putra nggak ini? Daniel Hoyt, terus apa namanya? Daniel Hoyt, siapa di suaranya Daniel Hoyt siapa mana? Iya, saya Pak. Ayo jajal ngomong, ayo. Soal tadi materi yang satu ini, ada yang mau ditanyakan, Po? Kamu nomor berapa absennya? Nomor 23, Pak. 23. Ya, kamu mau tanya apa? Bingung ya? Sebentar, Pak. Pak, mohon maaf kalau pertanyaannya menyimpang dari pembahasan berikut. Boleh apa enggak pertanyaannya mengenai lari tadi? Boleh enggak? Boleh. Ini Pak, saya ingin tahu bagaimana caranya biar sistem pernafasan pada waktu lari sekitar jarak 6 kali putaran stadion, berarti sekitar 2.600. Itu bagaimana sih Pak cara pernafasannya biar baik? Kan kadang juga ada anak yang habis lari langsung ngos-ngosan, itu gimana sih Pak biar cara pernafasannya yang baik gimana? Ya latihan, Mas. Latihan. Maksudnya, ya? Apa? Maksudnya itu Pak, sistem mekanismenya, maksudnya kayak dua langkah terus nafas, ambil nafas itu bagaimana Pak? Alangkah baiknya itu bagaimana? Itu ada tahapannya, Mas. Pertama, penjenengan sudah biasa lari belum? Kadang-kadang Pak, kadang lari, kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau penjenengan sudah taruhlah sementara untuk dalam waktu 2 bulan ini, sementara penjenengan larinya seminggu sekali. Terus setelah itu penjenengan dalam 2 bulan latihan seminggu sekali, 2 bulan berikutnya latihan seminggu 2 kali, terus 2 bulan berikutnya latihan seminggu 3 kali, terus 2 bulan berikutnya penjenengan latihan seminggu 4 kali. Nah, nanti setelah itu baru kita berbicara bagaimana caranya ambil pernapasan yang baik. Kalau lari itu tidak bisa ya, kita pakai teori sementara fisik kita belum siap. Jadi sebaiknya latihan dulu, mempersiapkan diri, nanti kalau sudah mempunyai kemampuan cukup untuk berlari 2,4, baru kita jenengan berbicara masalah ambil nafasnya bagaimana. Nah terus, kenapa Pak kalau habis lari 2,4 kok ada yang dosa mabut? Itu tadi karena badannya tidak segar, tidak bugar. Kalau badannya bugar, insya Allah tidak semaput. Kayak gitu. Jawaban saya tidak menyenangkan karena apa? Jawaban saya ada, kamu latihan dulu. Nanti kalau kamu sudah latihan, insya Allah. Saya ngomongnya gampang. Mau pakai 3 langkah bernafas, 4 langkah baru bernafas. Itu Mas ya, lari 100 meter. Itu yang balapan 100 meter. Itu 100 meter hanya dalam 2 kali nafas. Kowe sombayang ke 100 meter itu berapa langkah, ambil nafasnya cuma 2 kali. Nah itu kalau tidak terlatih ya tidak. Jadi untuk renang, untuk lari itu latihan dulu. Nanti kalau sudah cukup, baru kita berbicara bagaimana cara bernafasnya. Pastinya sesuai dengan kemampuan. Untuk sementara cukup ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Kita segera bisa tatap muka olahraga dengan praktek di lapangan secara tatap muka.
kita bisa tanya jawab dengan bebas. Saya bisa memberikan alat yang cukup untuk penjenengan, sehingga penjenengan semua bisa berolahraga dengan maksimal, bisa memiliki badan yang sehat, bisa memiliki badan yang bugar, dan bisa menikmati hidup. Untuk sementara demikian, lain waktu kita ketemu lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.